Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Akhwati fid din rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga kita dapat hadir, kita dapat bertemu di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini bisa menjadi pemberat dari timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ibu-ibu sekalian, melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan hari ini insyaallah taala kita akan masuk hadis ke-23. Betul? Hadis nomor 23. Yang ada bukunya silahkan dibuka. Hadis nomor 23. Kita baca hadisnya. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه
famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Ini seorang sahabat namanya Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari. Semoga Allah Azza wa Jalla meridainya. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci adalah setengah dari keimanan. Bisa juga diartikan bersuci adalah sebagian dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina sama'i wal ard. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nur, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah adalah bukti, itu bukti keimanan. Wassabru dhiya, sabar adalah pelita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an bisa menolongmu nanti di hari kiamat atau bisa memadaratkan dirimu. Kullu nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berbuat, ada yang menjual dirinya kemudian memerdekakannya atau membinasakan dirinya. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Yang pertama kita akan bahas tentang Al-Harith. Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Ini seorang sahabat yang bernama Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Nisbahnya Al-Ash'ari ini nisbah dari Bani Ash'ar. Jadi ada zaman dulu namanya Bani apa? Ash'ar. Dinisbatkan Al-Ash'ari. Baninya Bani apa? Bani Ash'ar, dinisbatkan sebagai Al-Ash'ari. Mereka ini kabilah satu tinggal di kabilah Himyar. Himyar itu di negara Yaman. Kabilah Ash'ari ini di negara apa? Yaman. Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dikenal dengan perjalanan beliau menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berjalan. Aslinya kan Bani Ash'ari ini ada di Yaman, betul ya? Beliau berjalan dari Yaman menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang ke kota Madinah untuk berjumpa dengan Nabi dan menyatakan keislamannya. Coba antum ibu-ibu bayangkan nih. Datang dari Yaman, jalan menuju kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan apa? Keislamannya. Ini diantara keutamaan dari Abu Malik Al-Ash'ari. Dan disebutkan bahwasanya mereka melakukan perjalanan menggunakan kapal. Guna apa? Kapal laut zaman dulu. Maka kemudian masuk Islam, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya meninggal pada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini secara singkat dari Abu Malik Al-Ash'ari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang pertama, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah atau sebagian dari apa? Keimanan. Hadis yang mengatakan an-nadhafatu minal iman, ma'ruf ya? Terkenal hadis ini, Bu? An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari apa? Keimanan. Hadis ini tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak sahih. Yang benar ini nih, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian, kebersihan itu setengah atau sebagian dari keimanan. Nah, para ulama ketika menjelaskan ini, mereka berbeda pendapat nih, Bu. Nah, mereka berbeda pendapat apa maksud dari kata-kata at-tuhur syatrul iman. Bersuci atau kebersihan itu setengah dari keimanan. Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan, sebagian ulama menafsirkan
bahwa bersuci di sini maksudnya adalah meninggalkan dosa-dosa. Ini pendapat pertama yang mengatakan at-tuhuru syatrul iman, meninggalkan dosa-dosa maksudnya itu bagian dari keimanan, jelas. Bagian dari apa? Keimanan. Karena kita tahu bersama definisi takwa mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah, kan gitu. Definisi takwa kan dua nih. Nah, berarti ketika seseorang meninggalkan dosa-dosa sama dengan dia meninggalkan apa? Larangan Allah Azza wa Jalla. Berarti itu setengah dari keimanan, setengah dari ketakwaannya sudah dia lakukan. Setengahnya lagi tinggal melaksanakan apa? Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 82. Surah ke-7 Al-A'raf ayat 82. Innahum unasun yatatahharun, di ujung surat Al-A'raf ayat 82. Innahum unasun yatatahharun, mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Subhanallah. Al-A'raf 82. Dapat, Bu? Surah di ujungnya. Di ujung 82. Nah, makanya saya bilang di ujung, bukan dari awal. Innahum unasun yatatahharun. Betul? Betul? Ya. Makanya saya katakan di ujungnya, jangan lihat dari awal, bingung nanti. Innahum, oh iya. Ayat yang kedua dalam surah Al-Mudaththir, surah 74 ayat 4. Surah 74 ayat keempat. Nah, kalau ini dari awal nih, pendek. Surah 74 Al-Mudaththir ayat keempat. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu itu bersihkanlah. Sebagian ulama mengatakan bersihkanlah dosa-dosamu. Ketika menafsirkan ayat ini, sebagian ulama mengatakan bersihkanlah apa? Dosa-dosamu. Ada sebagian ulama mengatakan wa qulubuka fatahhir, dan hatimu bersihkanlah hati dari berbagai macam dosa. Ala kulli hal, ini pendapat yang pertama yang dikatakan oleh para ulama. Maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, kesucian, kebersihan adalah sebagian dari iman. Maksudnya adalah meninggalkan dosa-dosa. Ketika kita meninggalkan dosa-dosa, maka jelas itu sebuah kesucian bagi diri kita, sebuah kebersihan bagi hati kita, dan itu jelas sebuah keimanan dalam diri kita. Yang kedua, pendapat kedua, ini pendapat jumhur ulama nih, pendapat mayoritas ulama, yang dimaksud dengan at-tuhuru syatrul iman adalah bersuci dari hadas. Bersuci dari apa? Hadas. Kalau tadi pendapat yang pertama adalah meninggalkan dosa-dosa, tidak melakukan dosa, karena itu akan menyucikan dan membersihkan hati. Nah, kalau yang kedua ini secara letterlek, nah, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan, kesucian itu setengah dari keimanan atau sebagian dari keimanan. Maksudnya adalah membersihkan, bersuci dari apa? Hadas. Dengan air atau dengan tayamum? Saya nggak nanya, Bu, tulis. Saya kagak nanya, Ibu tulis itu. Dengan air atau dengan tayamum? Bukan saya nanya, menjawab aja. Dia masih muda semua, Masya Allah. Bersuci dari hadas dengan air atau dengan
Tayamum bukan dijawab dengan air. Saya mau tanya, Bu, apa bedanya hadas sama najis? Kalau najis bendanya. Kalau hadas? Hah? Mensucikan. Orangnya. Tempat apa tempat keluar ya, Bu? Kalau najis itu syai'un mahsus, sesuatu yang yang jelas terlihat. Maksudnya apa? Kotoran manusia misal, betul ya? Itu najis, kan gitu. Tapi kalau hadas, keadaan diri manusia. Paham? Yang membatalkan wudu najis atau hadas? Yang membatalkan wudu najis atau hadas? Gini deh gampangnya. Yang menjadikan sholat seseorang tidak sah, seseorang berhadas atau bernajis. Hadas. Kan hadas kecil sama hadas besar, betul ya? Hadas besar berarti kan diharuskan dia mandi wajib, mandi junub. Sedangkan hadas kecil harus bersuci atau berwudu, kan gitu ya? Nah, kalau najis syai'un mahsus, sesuatu yang bendanya atau sesuatu yang terlihat, ada kotoran dan seterusnya. Nah, ketika seseorang wudu, raf'ul hadas, untuk mengangkat hadas pada dirinya, kan gitu. Untuk mengangkat hadas pada dirinya. Ala kulli hal, intinya adalah yang kedua, pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bersuci dalam hadis ini at-tuhuru syatrul iman, maksudnya adalah bersuci dari hadas ataupun bersuci dari hadas dengan air ataupun dengan tayammum. Dan inilah pendapat jumhur ulama tentang masalah ini. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan apa? Agama Islam ini agama yang bersih, Bu. Baik itu secara lahiriah ataupun secara batin, betul ya? Lahiriahnya bersih, tidak ada najis, nggak ada hadas, kan gitu. Tidak ada sesuatu yang kotor, ataupun batiniahnya. Batiniahnya apa? Hatinya dia bersihkan dari berbagai macam kotoran hati. Hatinya dia bersihkan dari berbagai macam dosa. Itu agama Islam. Nah, makanya seorang muslim dan muslimah yang tidak menjaga kebersihan pada dirinya, ada yang salah berarti, subhanallah. Harusnya dia menjaga kebersihan secara lahiriahnya dan juga apa? Batiniahnya. Lahiriahnya bersih, jelas suci dari berbagai macam kotoran, batinnya, hatinya bersuci dari berbagai macam dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari keimanan atau setengah dari keimanan. Maksudnya adalah wudu sebagian dari iman. Sebagian ulama ada yang menafsirkan wudu secara khusus. Wudu itu sebagian dari iman. Wudu itu sebagian dari apa? Iman. Dan ini dikuatkan dari riwayat yang lain yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan isbaghul wudu syatrul iman, menyempurnakan wudu itu separuh dari keimanan. Nah, menyempurnakan wudu itu separuh dari apa? Keimanan. Maksudnya apa? Wudu ini ternyata bagian dari iman. Wudu ini bagian dari apa? Iman. Apa hukum wudu, Bu? Hukum wudu apa? Kalau wajib berarti setiap batal kita harus wudu. Hukum wudu apa? Mau bilang sunnah tapi mau sholat nggak sah tanpa wudu.
Lu bilang wajib, bingung. Hukum asal wudu itu sunnah. Hukum asal ya. Hukum asal nih, perhatikan nih. Ibu-ibu tiba-tiba mau wudu nih. Hukumnya apa itu? Sunnah. Tapi ketika seseorang mau sholat, naik derajat wudu itu dari sunnah menjadi apa? Wajib. Karena kaidah usul fikih mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan perkara hal ini, maka perkara hal ini naik derajatnya jadi wajib. Salat kita nggak mungkin sah kecuali tanpa apa? Wudu. Maka wudu pada saat itu ketika kita mau sholat naik derajatnya dari sunnah menjadi apa? Wajib. Tapi itu khusus untuk apa? Salat. Adapun secara umum hukum asal wudu apa? Sunnah. Kalau wajib tiap batal kita harus wudu, betul ya? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan isbaghul wudu syatrul iman, menyempurnakan wudu itu sebagian dari keimanan. Sebagian dari keimanan. Nah, ada sebagian ulama yang menafsirkan kata-kata iman dengan salat. Menafsirkan kata-kata iman dengan apa? Salat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Buka surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 143. 143. Surah Al-Baqarah ayat 143. Panjang ayatnya. Di situ ada kata-kata, lihat, cari kata-kata wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dapat? Betul? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan apa? Imanmu. Ayat ini turun ketika apa? Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan perintah untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Setelah sebelumnya selama 16 bulan, riwayat mengatakan 16 bulan, riwayat mengatakan 17 bulan, Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Karena kita tahu bersama, Bu, ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, Ibu tahu kota Mekah kan di bawah ya. Perhatikan, Bu. Mekah di sini, Madinah di atasnya, Syam di atasnya lagi. Bisa difahami? Ini Mekah, Madinah, Syam. Syam ini Baitul Maqdis nih. Ada Baitul Maqdis. Ketika Rasul di kota Mekah, beliau menggabungkan menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Karena kan bisa. Bisa difahami, Bu? Nggak mudeng nih kayak Ibu sebagian. Hah? Ini Mekah nih. Atasnya Madinah. Atasnya Baitul Maqdis, betul? Jadi kalau sholat di sini, berarti kan menghadapnya dua sekaligus, Ka'bah dan juga apa? Baitul Maqdis. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, berarti Madinah di mana? Di tengah. Nggak bisa menggabungkan Ka'bah juga dengan apa? Kan nggak mungkin di sini sama ke sini. Kalau tadi di Mekah kan bisa, betul ya? Sehingga ketika di Madinah selama 16 bulan kurang lebih, ada yang mengatakan 17 bulan, Rasul kan menghadap masih ke Baitul Maqdis. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam terus meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla rubah arah kiblat itu ke Ka'bah. Maka turun ayat itu tuh. Nah, pertanyaannya 16 bulan atau 17 bulan yang dilakukan Rasul dan para sahabat sholat di Madinah, itu gimana sholatnya? Kan gitu ya? Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Maksudnya apa? Sholatmu. Allah tidak akan sia-siakan sholatmu yang kemarin itu. Jelas dianggap oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi pada saat ini sudah apa? Berpindah. Turunnya perintah untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Dan itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Menjadi kiblat kaum muslimin ke Ka'bah. 143. Nah, syahid dari bahasan kita, lihat kata-katanya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman. Allah mengganti kata-kata salat dengan apa? Iman. Ada banyak tafsiran di sini. Di antaranya apa? La salata liman la imana lahu.
La imana liman la salata lahu. Enggak ada iman bagi orang yang enggak salat. Betul ya? Saya ditanya, Pak Ustadz, gimana kalau orang yang salatnya cuma Jumat doang seminggu sekali, atau lebih parah salat Id doang? Ini bukan muslim kayak seperti ini. Bagaimana bisa dikatakan muslim enggak pernah salat? Salat cuma Jumat doang atau salat cuma hari raya doang? Nauzubillah min dzalik. Ini jelas nih. Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan imanmu sesalatmu. Nah, Rasul mengatakan dalam hadis ini at-tuhuru syatrul iman. Kesucian tadi di antara ketiga apa? Wudu. Di antara tafsiran ketiga, betul ya? Wudu itu sebagian dari iman. Maksudnya apa? Wudu itu sebagian dari iman bisa dikatakan, atau yang kedua, wudu itu sebagian dari sholat. Karena tidak sah seseorang sholat kecuali tanpa apa? Wudu. Bisa dipahami, Ibu? Bisa dipahami? Iya, bisa aja deh, Bu. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yatatahharu fayatimmu at-tahur alladhi kataballahu alaihi." Tidaklah salah seorang muslim bersuci kemudian menyempurnakan bersucinya sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepadanya. Fa yusalli hadhihi salawatul khams, kemudian dia salat 5 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Illa kanat kaffaratin lima bainaha, kecuali itu salat-salat tersebut akan menjadi penghapus kesalahan di antara salat-salat yang lain. Subhanallah. Riwayat Muslim mengatakan, man atammal wudu kama amarahu Allah Ta'ala, barang siapa yang menyempurnakan wudu seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, fassalawatul maktubat kaffaratul lima bainahunna, maka salat-salat wajib itu akan menjadi penghapus kesalahan di antara salat-salat tersebut. Jadi akan menjadi penggugur dosa di antara salat-salat tersebut. Bahkan yang lebih luar biasa adalah salat merupakan kunci surga dan wudu adalah kuncinya salat, kan gitu. Maka kewajiban bagi seseorang untuk selalu apa? Menjaga wudunya dengan baik. Nah, ini yang pertama tentang at-tuhuru syatrul iman. Bisa berarti 3 berarti. Betul tadi ya? Arti yang pertama meninggalkan dosa-dosa. Arti yang kedua adalah bersuci itu secara keseluruhan atau secara letterlek dari berbagai macam hadas, baik itu dengan air ataupun dengan tayamum. Yang ketiga maksudnya adalah wudu secara khususnya. Wudu secara khususnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wala yuhafidh 'alal wudu illa al-mu'min. Dan tidaklah ada seseorang yang menjaga wudunya kecuali dia seorang mukmin. Kecuali dia seorang apa? Mukmin. Nah, ini yang pertama. Kemudian selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Di sini yang kedua kata para ulama, anjuran untuk berzikir kepada Allah. Bayangkan, alhamdulillah bisa memberatkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah bisa memenuhi antara langit dan bumi. Bayangkan, subhanallah. Tapi ternyata diri kita malas untuk mengucapkan zikir kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wat tasbih wat takbir mil'us samawati wal ard." Tasbih dan juga takbir memenuhi langit dan bumi. Memenuhi langit dan bumi. Kalimat yang pertama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sini tahmid. Tahmid, setelah itu tasbih, setelah itu kemudian takbir dalam riwayat lain. Makanya kata-kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu luar biasa banget, Bu. Itu luar biasa sekali, subhanallah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. 4 nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Daripada kemudian ibu-ibu bengong, betul ya, nungguin yang nggak jelas, zikir. Karena ucapan-ucapan ini luar biasa, subhanallah. Ucapan-ucapan ini sangat luar biasa. Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan. Kalimatani, ada dua kalimat, habibatani ila rahman. Dua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih. Khafifatani 'ala lisan, sangat ringan di lisan. Maksudnya sangat mudah diucapkan di lisan kita. Thaqilatani fil mizan, tapi sangat berat di timbangan nanti di hari kiamat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada cerita dari hadis ini. Hadis ini, Bu, hadis di Sahih Bukhari yang hadis terakhir. Kalau Ibu punya Sahih Bukhari, hadis terakhirnya ini nih, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini hadis yang terakhir di Sahih Bukhari. Ada satu cerita, seorang kakek-kakek tua parubaya, setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, dia maju ke imam di Saudi Arabia. Dia maju ke imam, dia minta nasihat, ya Syekh, ausini, ya Syekh, tolong nasihati aku. Tolong nasihati aku, yang nasihat itu bisa aku amalkan dalam kehidupanku. Ini sudah tua nih. Maka imam itu bingung, nasihat apa ini, kata imam. Maka terbetik dalam pikirannya hadis ini nih. Maka dia bacakan, imam ini membacakan hadis ini kepada kakek-kakek tua ini. Diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai hafal. Karena pendek kan? 2 kalimat yang sangat dicintai Allah, sangat ringan di lisan, sangat berat di timbangan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Hafal kakek-kakek ini. Dibacakan beberapa kali sama imam itu hafal. Taib. Sehingga kakek-kakek ini dalam kehidupannya selalu baca ini nih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Bukan cuma baca, tapi dia dakwahkan juga. Jadi setiap ketemu orang di pasar, ketemu orang di kondangan, ketemu orang di mana, ya akhi, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ketemu orang, kalimatani. Ketemu orang, kalimatani. Dia dakwahkan, masya Allah. Dia dakwahkan hadis ini supaya dia dapat pahala juga. Dia dapat pahala ketika bacanya, dia dapat pahala ketika mendakwahkannya, kan gitu. Singkat cerita, Allah Azza wa Jalla takdirkan kakek-kakek ini kena syalal. Syalal itu stroke lah. Bagian setengah tubuhnya stroke. Masuk ke rumah sakit, bahkan sampai nggak sadar di rumah sakit. Stroke agak parah kelihatannya. Selesai, tiba-tiba satu waktu kakek-kakek ini terbangun siuman dari komanya. Jadi koma, stroke, koma sampai beberapa, disebutkan sebulan kalau nggak salah, lupa ceritanya. Sebulan kalau nggak salah. Setelah koma lama seperti itu, tiba-tiba siuman kakek-kakek itu sadar. Wah, seneng di rumah sakit itu loh. Dokternya datang, susternya datang, meriksa dan lain sebagainya. Ketika pertama kali lihat dokter, kakek-kakek ini mengatakan, ya dokter, kalimatani. Yang paling pertama diucapkan ketika siuman luar biasa nih, kalimatani. Ada 2 kalimat, habibatani ila rahman, yang sangat dicintai Allah. Khafifatani 'ala lisan, sangat ringan di lisan manusia. Thaqilatani fil mizan, dan sangat berat di timbangan seseorang. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ketika kata al-azim, Allah cabut nyawanya. Jadi kalimat terakhir itu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, Allah cabut nyawanya. Jadi sadar dulu, ngasih tahu dokternya dulu, baru Allah cabut nyawanya. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka seseorang biasanya Allah akan mewafatkan pada kebiasaannya tersebut. Seseorang yang kebiasaannya dakwah di jalan Allah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dari umur
25 tahun kalau anda nggak salah ingat, sampai 60 lebih ngajar, tiap hari ngajar. Ketika beliau sakaratul maut, orang yang melihatnya mengatakan bahwa beliau seperti seseorang yang sedang ngajar. Bayangkan ikhwan, orang yang setiap harinya mungkin tahajud dan seterusnya, baca Al-Quran, seperti Utsman ibn Affan, disibukkan hari dengan baca Al-Quran luar biasa, sehingga Utsman ibn Affan pernah menghatamkan pembacaan ayat suci Al-Quran 30 juz dalam 2 rakaat salat malamnya. Meninggal sedang apa? Baca Quran, ditusuk oleh Khawarij dari belakang, dibunuh oleh Khawarij, pemberontak. Dia baca Quran. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka biasanya Allah Azza wa Jalla akan wafatkan orang tersebut pada kebiasaannya tersebut. Kebiasaan kita ngapain, Bu? Nah, Bu, ngomel, nonton gosip, atau gosipin orang, atau zikir, atau baca Quran, atau ngapain? Betul ya? Kebiasaan kita tiap hari ngapain tuh? Karena biasanya Allah Azza wa Jalla menutup seseorang atas kebiasaannya tersebut. Ada orang ketika sakaratul maut, ini cerita suster di rumah sakit nih. Ada ustadz, orang ditalkinkan sama keluarganya di kupingnya, la ilaha illallah, supaya bisa ngikutin kan. Akhir perkataannya supaya kalimat thayyibah kan gitu. Dia mengucapkan jual tanah ini, jual tanah ini, jual tanah ini. Bayangin, nggak bisa, karena itu mauhibah ilahiyah. Itu pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, nggak semua hambanya. Kalau setiap harinya ternyata seseorang jauh dari kalimat la ilaha illallah, bagaimana Allah akan berikan kemudahan dia mengucapkan kalimat itu? Berarti kan ya, subhanallah ya. Ini penting tentang masalah ini. Maka ketika kita ingin berbuat kedurhakaan, ingin berbuat dosa di atas muka bumi ini, ingat hati-hati, subhanallah. Jangan-jangan dengan dosa itu Allah menutup usia kita di atas muka bumi ini, na'udzubillah. Nah, ini di antara anjuran Nabi SAW untuk apa? Berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik itu tasbih, tahmid, tahlil, ataupun takbir, dan juga zikir-zikir yang lain. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Wahai Rasul SAW, sesungguhnya syariat Islam ini sudah banyak untukku nih. Tolong beritahu kepada aku, hai Nabi SAW, yang aku bisa berpegang teguh dengan apa yang engkau berikan kepada aku nih, atathabbatu biha, sehingga aku bisa istiqamah menjalankannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa jadikan lisanmu itu basah dari berzikir kepada Allah. Allahu akbar. Niat yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata apa? Zikrullah. Karena di antara cara untuk menjadikan diri kita istiqamah adalah berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Baik itu berzikir dengan lisan, baik itu berzikir dengan hati, ataupun berzikir dengan anggota perbuatan kita, anggota tubuh kita, amal saleh contohnya, betul ya? Dengan hati kita bertafakkur, muhasabah misal contohnya, bertafakkur akan tanda-tanda kebesaran Allah. Berzikir dengan lisan kita banyak luar biasa ucapan-ucapan zikir. Coba ibu perhatikan, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, ada ucapan doa dan zikir yang diajarkan Nabi, betul nggak Bu? Betul. Dari kita bangun tidur, dari kita masuk WC, keluar WC, dari kita sebelum berwudu, setelah berwudu, laki-laki mau jalan ke masjid, ada zikirnya, doa ke masjid, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Salat termasuk zikir, setelahnya ada zikir ba'da shalah. Orang mau keluar rumah ada zikirnya, pakai pakaian ada zikirnya, melepaskan pakaian ada zikirnya. Bayangkan, semua dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dari kita bangun sampai tidur, ada doa dan zikir yang diajarkan Nabi SAW. Supaya apa? Supaya lisan kita terbiasa untuk basah mengingat Allah. Supaya lisan kita terbiasa untuk bahasa mengingat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Supaya hati kita selalu bergantung kepada Allah. Nggak mungkin kita bisa melakukan suatu hal kecuali Allah berikan kemudahan akan hal tersebut, kan gitu.
Supaya hati kita selalu bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat, keluar rumah contoh, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, kan gitu. Agar dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita, setiap aspek kehidupan kita, kita libatkan Allah di dalamnya tuh. Nah, kita nggak mungkin bisa tanpa bantuan Allah. Kita bisa beramal saleh, nggak mungkin bisa tuh tanpa hidayah dan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dari hadis ini juga kata para ulama, wajibnya beriman tentang al-mizan. Apa itu mizan, Bu? Timbangan amal kebaikan di hari timbangan amal di hari kiamat. Timbangan amal pada hari kiamat. Ini wajib kita meyakini akan hal ini nih. Kalau kita bahas tentang rentetan yaumul qiyamah, luar biasa panjangnya itu, dari al-maut, kematian, dari alam kubur, kemudian di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian al-hisab, dihisab oleh Allah azza wa jalla, al-mizan, ada juga kemudian apa, pembagian catatan amal, as-sahaif, suhuf, ada juga sirat, ada juga syafaat, ada juga qantarah, ada surga dan neraka ujungnya, kan gitu. Panjang lebar. Di antaranya adalah ini nih, wajibnya mengimani tentang al-mizan, timbangan amal perbuatan manusia. Jadi seluruh amal perbuatan kita di atas muka bumi ini akan ditimbang oleh Allah nanti, Bu. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 102 dan 103. Surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 102 dan 103. Dapat? Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, berarti yang berat apa, Bu? Kebaikannya. Maka mereka itulah orang-orang yang muflihun, yang beruntung, sukses, bahagia, berhasil. Itu falah. Wa man khafat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, bukan merugikan Allah, Bu. Merugikan siapa? Diri mereka sendiri kok. Kenapa? Mereka kekal di dalam api neraka jahannam, kata Allah azza wajalla. Fi jahannam khalidun. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kewajiban bagi diri kita, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini adanya al-mizan, timbangan amal perbuatan manusia. Dan banyak ulama yang mengatakan mizan ini terjadi setelah hisab. Walaupun ulama khilaf tentang rentetannya ini, tapi banyak ulama mengatakan mizan ini terjadi setelah hisab, diaudit dulu tuh kita, baru kemudian ditimbang dari amal perbuatan kita, baik ataupun buruknya. Ya, sebagian ulama mengatakan mizan ini terjadi setelah hisab di hari kiamat. Hisab aja udah berat tuh, betul ya? Apalagi ditambah ditimbang ini, subhanallah. Selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-salatu nurun. Salat itu adalah apa? Cahaya. Subhanallah. Yang namanya cahaya itu pasti, Bu, kita jadikan penerang dalam kegelapan, kan gitu ya? Kalau hidup kita nggak ada cahaya pasti gelap, nggak enak pasti. Hidup gelap gulita dan seterusnya. Nah, cahaya ini penerang di saat kegelapan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tentang salat ini adalah cahaya, demikian pula salat apabila dikerjakan hamba seperti yang Allah perintahkan akan mewariskan cahaya hidayah dalam hati. Satu, cahaya hidayah dalam hati nih. Orang salat akan Allah berikan cahaya hidayah dalam hatinya. Dan menjadikannya al-furqan. Apa itu al-furqan? Pembeda.
yang dapat menjadikannya mampu membedakan antara hak dan batil. Makanya inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau seseorang sholatnya itu benar, harusnya sholatnya itu menjadikan dirinya menjauh dari perbuatan keji dan munkar. Menjadikan dirinya menjauh dari perbuatan keji dan munkar. Pak Ustadz, kok ada orang sholat tapi maksiat tetap jalan, Pak Ustadz? Ada yang nggak benar berarti sama sholatnya. Entah niatnya tidak benar, entah kekhusyuannya nggak ada ketika sholat, entah tata cara sholatnya nggak benar, kan gitu. Karena ayatnya nggak mungkin salah. Ayatnya nggak mungkin salah. Orangnya yang salah ketika melakukannya, kan gitu. Nah, Rasul mengatakan wassalatu nurun. Salat itu adalah apa? Cahaya. Subhanallah. Dan luar biasa ya salat ini, Ibu sekalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh Bilal bin Rabah untuk azan, suruh azan, tapi lihat lafaz ini. Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, arihna. Apa kata-kata arihna? Istirahatkan kami, berikan ketenangan kepada kami dalam sholat. Maksudnya suruh azan. Udah waktunya, Rasul suruh Bilal azan. Tapi perkataan Rasul kepada Bilal bukan wahai Bilal azan, enggak. Wahai Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, berikan ketenangan kami dalam sholat. Maksudnya suruh azan. Ajib, luar biasa nih. Ibu-ibu kalau mau tenang biasa ngapain, Bu? Jujur. Tidur. Ini Ummu Naum berarti nih, ibunya tidur. Ibu-ibu ketika jalan nih, misal ke puncak, lihat yang hijau-hijau, udaranya enak, tenang nggak, Bu? Dengan syarat nggak macet, betul ya? Kalau macet pusing lagi tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ketenangan itu tuh ketika sholat. Ini luar biasa. Ya, mati dia. Terus, nah nyala lagi deh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan, mati lagi deh. Terus, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ketenangan itu tuh yang mungkin kita dapatkan selain sholat, Rasul dapatkan di sholat. Ini yang luar biasa, masya Allah. Dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Telah dijadikan indah di dalam duniaku nih ketika aku dalam keadaan sholat. Allahu akbar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ketika menghadapi satu musibah atau satu ujian, fa shalla, beliau sholat. Yang beliau lakukan apa? Sholat. Kenapa? Karena ini komunikasi seorang hamba dengan Allah. Para ulama sering mengatakan kalau kita ingin berbicara dengan Allah maka sholatlah. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara kepada kita maka baca Al-Quran lah, karena itu kalamullah. Kan gitu. Jadi kalau kita ada masalah, hamparkan sejadah kita, sholat. Nangis ketika sujud tuh. Bayangkan sujud ini luar biasa, Bu. Kita berbisik lembut ke bumi, Allah Azza wa Jalla yang berada di atas langit mendengarnya. Itu luar biasa tuh. Tidak boleh seseorang beruku ataupun sujud kepada selain Allah. Dia harus letakkan ruku dan sujud itu hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu serendah-rendahnya keadaan manusia ketika ruku dan sujud. Makanya ketika sujud itu doa sangat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Bayangkan Rasul yang perintahkan fa aktsirud du'a. Perbanyaklah doa ketika apa? Sujud. Karena itu serendah-rendahnya seorang hamba. Dia rendahkan kepalanya lebih rendah daripada bokongnya, betul ya? Karena itu tidak boleh seorang ruku dan sujud kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentang masalah salat ini luar biasa, subhanallah. Akan menerangi kubur kita, akan menerangi wajah kita dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan
Salat ini akan menerangi cahaya bagi hati kita, akan menerangi wajah kita, akan menerangi kubur kita, akan menerangi padang mahsyar kita. Dan ini secara mutlak. Makanya Rasul mengatakan as-salatu nur. Salat itu cahaya ternyata, subhanallah. Orang yang nggak salat jangan harapkan cahaya Allah ada pada dirinya. Jangan harapkan, subhanallah. Selanjutnya was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti yang nyata atau bukti yang jelas. Burhan itu bukti. Bukti apa maksudnya? Bukti keimanan kita. Sedekah bukti keimanan. Karena orang terkadang, bahkan bukan terkadang, tersering ya ini. Saya beriman, dikatakan ente beriman Ustaz. Suruh sedekah, suruh infak, istikharah bisa 5 kali kali, subhanallah ini. Bakhil, tuh bakhil, kikir, merki, kedekut, apa lagi tuh? Kalau berurusan sama harta, Allahu Akbar, kayak bukan orang nih. Bakhil luar biasa, subhanallah. Rasul mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti yang nyata dari keimanan. Ini yang menjadikan para sahabat Nabi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersedekahlah kalian ketika perang Tabuk itu, betul ya? Umar bin Khattab datang dengan setengah hartanya, Abu Bakar As-Siddiq datang dengan seluruh hartanya, Utsman bin Affan datang dengan 10.000 dinar bahkan lebih. Abdurrahman bin Auf datang dengan ratusan kuda dan unta. Bayangkan, kenapa? Karena mereka yakin apa yang ada di tangan Allah itu lebih besar daripada apa yang di tangan mereka. Dan ini bukti keimanan mereka benar kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata diri kita disuruh sedekah, disuruh infak, mikirnya bisa berkali-kali, Bu. Di dompet ada 2000-an lecek sama 2000-an bagus. Kira-kira mana yang diinfakkan, Wah? Gak usah 2000-an lah, 10.000-an. Ada 10.000-an lecek, ada 10.000-an bagus tuh dari bank loh, betul. Yang bagus. Yang diinfakkan yang mana? Yang 2000-an lecek, balik lagi tuh. Orang di sana, Bu, bukan di sini. Di sini sih masya Allah nih. Yang sono pindahan sini takutnya. Intinya adalah, Pak, bersedekah ini ternyata bukti yang nyata bagi seseorang. Maka Rasul mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah ini adalah sedekah ini adalah bukti yang nyata dari keimanan seseorang. Jadi merupakan indikasi iman seseorang jujur kepada Allah atau tidak, di antaranya dari sedekah nih. Subhanallah. Karena biasanya seseorang ketika berurusan tentang masalah harta baru kelihatan orang yang sebenarnya nih. Makanya Rasul mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah ini adalah apa? Bukti. Was-sabru dhiya. Sabar ini adalah dhiya. Kalau tadi salat itu nur, cahaya. Kalau ini dhiya. Dhiya ini pelita. Jadi kalau cahaya biasa kan hanya mengeluarkan cahaya. Kalau dhiya, pelita ini atau pelita ini, dia bisa mengeluarkan cahaya dari dirinya sendiri, kan gitu. Pelita. Dan sesuatu yang bisa mengeluarkan cahaya bagi dirinya sendiri biasanya panas. Betul nggak, Bu? Matahari dan sebagainya, kan gitu ya. Karena itu sabar itu pasti panas biasanya. Maksudnya apa? Bersusah, barakallahu fiik, betul. Susah, berat. Lihat, Rasul membedakan antara sabar dengan sholat. Kalau sholat pakai nur cahaya, kan gitu ya. Tapi kalau sabar itu dhiya, pelita, yang menerangi dirinya dulu, baru menerangi sekitar. Membakar dirinya dulu, maksudnya panas, baru sekitarnya. Jadi sabar itu pada hakikatnya apa? Berat maksudnya. Panas. Dia mau sabar, hatinya panas tuh, dongkol, kan gitu. Ini makanya Rasul mengatakan was-sabru dhiya, subhanallah. Sabar itu ternyata apa? Pelita. Dia, kata para ulama, adalah cahaya yang mengandung panas. Kalau tadi nur cahaya doang, kalau dhiya ini cahaya yang mengandung panas dan membakar seperti sinar matahari dan seterusnya.
Allah berfirman dalam surat Yunus, dicontoh kata-kata dhiya. Allah berfirman dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-5. Surat ke-10 Yunus ayat ke-5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Lihat, Allah membedakan antara matahari dan bulan. Dialah yang menjadikan matahari itu dhiya, cahaya yang tadi tuh, cahaya mengandung panas dan membakar, dan bulan itu nur. Nah, dan bulan itu hanya mengeluarkan cahaya doang, tapi tidak apa? Tidak mengandung panas dan tidak membakar. Nah, ini menarik nih, subhanallah. Allah azza wa jalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabar itu dhiya. Sabar itu ternyata cahaya yang mengandung panas dan membakar. Subhanallah. Tatkala sabar itu sangat berat di jiwa kita, membutuhkan perjuangan untuk melawan hawa nafsu dan menahannya, maka sabar itu tadi dhiya. Harus ada perjuangan untuk bisa menahan panasnya itu tuh. Dan ini disebutkan para ulama tentang masalah ini. Dan para ulama mengatakan sabar ini terbagi 3, Bu. Sabar secara garis besar terbagi 3. Sabar secara garis besar terbagi 3. Yang pertama, as-sabr ala ta'atillah. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabr 'alal ma'asi. Bersabar dalam menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Bersabar dalam menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Sabar dalam menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Kalau nggak sabar, dia melakukan maksiat itu, betul ya? Dalam menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan atau yang tidak kita sukai. Sabar terhadap takdir Allah yang tidak kita sukai atau yang menyakitkan. Sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan, yang tidak kita sukai. Saya mau tanya, mana yang lebih berat, Bu, dari 3 ini? Hah? Mana yang paling berat dari 3 ini? Tiga-tiganya. Pasti jawabannya ketiga nih kebanyakan manusia, betul ya? Padahal yang ketiga ini paling ringan kata para ulama. Yang ketiga ini paling apa? Para ulama yang ngomong loh. Yang ketiga ini paling ringan. Yang ke-1 dan yang kedua itu lebih berat dilakukan daripada yang ketiga. Daripada yang ketiga, betul ini kata para ulama. Dan dikatakan oleh para ulama di antara generasi salaf, Sa'id bin Jubair, Maimun bin Mihran, dan juga para ulama lain mengatakan sabar dalam melaksanakan ketaatan dan sabar dari hal-hal yang diharamkan itu lebih baik daripada sabar yang terhadap takdir yang menyakitkan. Kenapa? Karena lebih berat sabar kepada melaksanakan ketaatan. Contoh, lagi tidur enak-enak disuruh bangun, as-salatu khairum minan naum. Itu setiap hari loh. Betul? Setiap hari loh. Kalau sabar dalam takdir yang menyakitkan mungkin sesekali dalam kehidupan kita. Tapi kalau melaksanakan ketaatan tiap hari loh. Lagi anak tidur bangun, harus, bayangkan. Lagi sakit capek, harus sholat, kecuali ente mati baru sholatkan, kan gitu.
Begitu juga yang kedua, sabar dalam menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Allahu Akbar. Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari fitnah perzinahan dengan siapa namanya terkenalnya? Zulaikha. Walaupun penamaan Zulaikha ini sebenarnya penamaannya dhaifah, lemah, Israiliyat aja. Terkenalnya Imra'atul Aziz, istri dari sang mulia. Diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang kami selamatkan. Riwayat lain atau qiraat lain, innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang selalu ikhlas ketika beramal saleh, sehingga ketika ada fitnah seperti itu Allah selamatkan. Berarti dengan kata lain, kalau orang tersebut tidak ikhlas ketika beramal, Allah nggak selamatkan dari fitnah itu tuh. Nih, menjauhi perbuatan maksiat, betul ya? Ternyata lebih berat, subhanallah. Laku lihat disebutkan para ulama. Kemudian Al-Qur'anul hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagimu atau atasmu. Maksudnya apa? Al-Qur'an ini bisa menjadi pembela kita nanti di hari kiamat, atau bisa menjadi apa? Bisa memadaratkan diri kita di hari kiamat. Kalau apa? Kalau kita tahu ilmu Al-Quran tapi kita tidak amalkan. Kan antara dua Al-Quran, betul ya? Al-Quran bisa menjadi pembela. Kalau kita paham, kita sering baca, kita berusaha menghafalnya, kita mentadaburi maknanya, kita mengamalkan isinya. Dan ini yang paling penting nih, mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan berarti bagi siapa? Mengamalkan bagi siapa? Bagi diri sendiri. Kita tahu, oh Al-Quran mengatakan ini nggak boleh karena haram, jauhin, titik. Ini mengamalkan Al-Quran. Oh Al-Quran mengatakan ini ternyata perintah Allah, kita kerjakan semampu kita. Ini mengamalkan isi Al-Quran. Tapi kalau kita tahu ini haram dalam Al-Quran, kayaknya masih boleh deh Pak Ustadz. Ini tidak mengamalkan isi Al-Quran, dan Al-Quran akan menjadi pemberat bagi diri di hari kiamat nanti. Bayangkan, harusnya Al-Quran menjadi penolong kita nanti di hari kiamat, karena kita tidak mengamalkan isi Al-Quran, bahkan acuh kepada Al-Quran, na'udzubillah. Padahal kita tahu tuh ilmu Al-Quran mengatakan ini haram, nggak boleh Al-Quran ini. Tahu. Tapi tidak ada usaha yang keras untuk dapat mengamalkannya. Hati-hati. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran bisa membelamu atau bisa memadaratkanmu nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Nah, ini pentingnya ketika seseorang menghafal Al-Quran, bukan cuma menghafal, tapi yang paling terpenting mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran bagi kehidupannya sehari-hari. Al-Quran mengatakan apa, saya ikutin, titik. Ini mengamalkan isi Al-Quran bagi dirinya sendiri. Kalau mendakwahkan baru bagi orang lain. Banyak orang ketukar di sini nih. Nah, Al-Quran bisa menjadi penolong bagi diri kita, atau juga bisa menjadi apa? Memberikan madarat atau mara bahaya bagi diri kita. Na'udzubillah. Dan yang terakhir, kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berbuat, ada yang menjual dirinya kemudian memerdekakannya, atau ada yang membinasakannya. Maknanya apa? Para ulama menyebutkan di sini kewajiban seseorang untuk beramal saleh dan menjauhi apa? Menjauhi perbuatan durhaka, kemaksiatan kepada Allah. Manusia wajib beramal saleh dan dia tidak boleh membiarkan jiwanya sia-sia. Karena dengan amal saleh tersebutlah akan bisa mengundang rahmat dan karunia Allah. Yang dengan rahmat karunia Allah kita bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Ya, Rasul mengatakan kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu berbuat. Faba'i'un nafsahu, ada yang menjual dirinya, famu'tiquha, kemudian memerdekakannya, au mubiquha, atau membinasakannya. Subhanallah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams, surah 91 ayat 7 sampai 10. Surah Asy-Syams, surah 91 ayat 7 sampai 10.
wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia Allah telah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sukses, bahagia, berhasil orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya tersebut. Subhanallah. Jadi ketaatan ini pasti akan menyucikan jiwa. Sedangkan keburukan, kemaksiatan, dosa pasti akan mengotori jiwa manusia. Nah, hadis ini menunjukkan, di akhir hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia ada yang berusaha membinasakan dirinya dan ada yang membebaskan dirinya. Ibu-ibu kira-kira membebaskan diri dari api neraka atau membinasakan diri? Pasti membebaskan diri dari api neraka, betul ya? Bagaimana caranya? Tadi takwa, melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Itu membebaskan diri kita dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Setiap manusia bahkan setiap harinya dari manusia tersebut ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang memadaratkan dirinya, membinasakan dirinya dengan apa? Dengan dosa dan kemurkaan kepada Allah Azza wa Jalla yang dia lakukan dari perbuatannya. Nah, kita orang yang berakal pasti apa? Memilih membebaskan diri kita dari api neraka Allah. Subhanallah. Perhatikan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu terdekat wahai Muhammad. Ini ayat di antara ayat yang menunjukkan Rasul harus berdakwah secara jahriyah. Kan fase dakwah Nabi sirriyah dulu tuh ya, 3 tahun kurang lebih baru jahriyah. Nah, ketika turunnya ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, belilah diri kalian dari Allah. Lihat, ishtaru, kata-katanya ishtaru di sini. Belilah diri kalian dari Allah. La ughni ankum minallahi syai'a ya bani Abdi Manaf. Ya, la ughni ankum minallahi syai'a, karena sedikit pun aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah. Ini Quraisy, dari secara umum nih Quraisy. Kemudian lebih khusus, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim berarti, baninya Nabi SAW nih. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kalian dari azab Allah sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas? Paman Nabi SAW. Lebih skupnya lebih kecil lagi, betul ya? Dari Quraisy, Bani Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. La ughni anka minallahi syai'a, aku sedikit pun tidak dapat membelamu di hadapan Allah kelak. Ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, anak darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Salini bima syi'ti, subhanallah, wahai Fatimah, mintalah kepada diriku apa yang kau mau. Maksudnya apa? Minta harta silahkan. Kenapa? La ughni anki minallahi syai'a, karena aku nggak bisa menolong dirimu sama sekali di hadapan Allah nanti. Darah dagingnya langsung, bayangkan Rasul mengatakan ini nih. Nah, jadi ada manusia-manusia yang ternyata membeli dirinya, membebaskan dirinya dari api neraka Allah. Ada manusia-manusia yang ternyata menceburkan dirinya ke api neraka Allah dengan berbuat kedurhakaan dan dosa. Maka kita pasti memilih yang pertama, itu membeli diri kita dengan apa? Kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan saya tutup dengan ayat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 207. Surah kedua Al-Baqarah ayat 207. Surah kedua Al-Baqarah ayat ke-207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad.
Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada para hambanya. Subhanallah. Perhatikan nih, ada manusia yang mengorbankan dirinya. Perhatikan, bukan mengorbankan waktunya, bukan mengorbankan tenaganya, bukan mengorbankan pikirannya, bukan cuma mengorbankan mungkin fisiknya, mengorbankan dirinya bahkan. Bukan hartanya, dirinya. Untuk apa? Mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ini gak sembarangan, subhanallah. Yang penting bisa dapatkan keridhaan Allah, gak ada masalah. Saya dapatkan ini, saya akan tempuh itu. Sebagian ulama tafsir mengatakan di antara ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Kenal, Bu? Nggak pernah kenal deh. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rum berarti dari bangsa mana? Romawi. Suhaib Ar-Rumi adalah orang yang kaya raya di kota Mekah. Sebelumnya dari luar kota Mekah, dari Rom, betul ya? Masuk ke kota Mekah, dagang, Allah takdirkan kaya raya, Masya Allah. Masuk Islam, masih kaya. Ketika ada perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah, maka Suhaib Ar-Rumi ingin hijrah. Ketika hijrah dihalang-halangi sama orang Quraisy. Enak aja, wahai Suhaib, engkau datang dari luar kota Mekah, nggak bawa apa-apa. Terus engkau mau meninggalkan kota Mekah dengan bawa hartamu ini, nggak bakal kami kasih itu. Jadi maksudnya apa? Kalau ente mau hijrah sana, nggak bawa, jangan bawa harta ente. Ente datang ke Mekah, nggak bawa apa-apa kok. Dagang di sini bisa dapat banyak gara-gara di Mekah. Sekarang ente mau keluar dengan harta ente, nggak ada. Kira-kira kalau kita gitu dia gimana, Bu? Hah? Ya udah sini aja deh daripada harta hilang, ya nggak? Betul ya? Tapi Suhaib Ar-Rumi mengatakan apa? Wahai Quraisy, bagaimana kalau aku berikan hartaku dan aku kasih tahu di mana hartaku aku simpan? Apakah kalian mengizinkan aku ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi, hijrah bersama Nabiku? Oh iya, silahkan. Hartaku aku simpan di sini disebutkan. Yang penting aku bisa hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan harta tersebut disimpan di bawah depan rumahnya, disebutkan. Ditanam di depan rumah. Dikasih tahu sama Suhaib di sini. Dilepas orang-orang Quraisy, silakan kau hijrah sana, enggak bawa apa-apa. Sampai di sana Nabi sudah sampai. Karena Nabi SAW berangkat duluan dengan Abu Bakar. Nabi SAW sampai di Kuba. Ketika Suhaib Ar-Rumi datang, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah beruntung perdaganganmu hai Suhaib. Telah beruntung perdaganganmu hai Suhaib. Telah beruntung perdaganganmu hai Suhaib. 3 kali, bayangkan. Suhaib kaget ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu dari Allah pasti ini, subhanallah. Meninggalkan seluruh harta. Coba bayangkan, Bu. Meninggalkan seluruh hartanya, yang penting saya bisa dapatkan keridhaan Allah, hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Makanya Allah menurunkan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya, jangan cuma hartanya, dirinya ada bahkan untuk dapatkan keridhaan Allah. Kita untuk mengorbankan harta enggak, tenaga enggak, pikiran enggak, subhanallah. Bagaimana bisa dapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala? Berfikirlah wahai ulul albab, kata para ulama. Berfikirlah wahai orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Ketika kita ingin dapatkan surga, ketahuilah surga itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah yang ditawarkan Allah, barang dagangan Allah ini surga, yang gak bisa didapat dengan tubuh yang tenang, berleha-leha, gak bisa. Surga bisa didapat dengan apa? Penuh jerih payah yang berat, luar biasa. Baru kita bisa dapatkan surga untuk membebaskan diri kita dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup.